Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Wati Widiawati, Prodi Akuntansi Universitas Pancasakti Bekasi. Dalam kesempatan ini, untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 dengan Ibu Merintan Berliana Simbolon, SE, AK, CA, MAK, saya akan mempresentasikan tentang penggabungan badan usaha. Di sini saya akan membahas tentang penggabungan badan usaha, di antaranya yaitu meliputi pengertian dari penggabungan badan usaha, yang kedua bentuk-bentuk penggabungan badan usaha, yang ketiga retribusi relatif perusahaan yang bergabung, dan yang keempat masalah akuntansi dalam penggabungan badan usaha. Yang pertama yaitu tentang pengertian penggabungan usaha. Penggabungan usaha adalah penyatuan entitas-entitas usaha. Penggabungan entitas usaha yang terpisah adalah suatu alternatif perluasan secara internal melalui akuisisi atau pengembangan kekayaan perusahaan secara bertahap, dan seringkali memberikan manfaat bagi semua entitas yang bersatu dan juga pemiliknya. Dalam penggabungan atau kombinasi badan usaha ialah kerjasama beberapa perusahaan atau badan usaha yang semula berdiri sendiri-sendiri. Dalam praktik sehari-hari, sering terjadi beberapa badan usaha yang pada awalnya berdiri sendiri bergabung menjadi satu. Dalam gabungan ini ada yang bersifat kekal, ada juga yang bersifat sementara. Selanjutnya, terdapat beberapa bentuk-bentuk badan usaha. Yang pertama, dilihat dari segi usaha yang bergabung, yaitu yang pertama ada penggabungan horizontal. Penggabungan horizontal ini terjadi apabila perusahaan-perusahaan yang bergabung menjalankan fungsi produksi dan penjualan barang-barang sejenis. Alasan penggabungan ialah dalam rangka mengurangi tingkat persaingan di antara perusahaan sejenis tersebut. Keuntungan lain yang diharapkan dari penggabungan ini yaitu dengan skala operasi yang lebih besar akan dapat dihemat berbagai macam biaya. Yang keduanya yaitu penggabungan vertikal, yaitu penggabungan antara perusahaan langganan dengan perusahaan supplier yang saling berkaitan dan berkelanjutan. Alasan penggabungan usaha ini ialah dalam rangka mendapatkan kepastian pemasaran hasil produksi atau kontinuitas persediaan bahan baku. Dan yang ketiganya yaitu penggabungan konglomerat atau conglomerate combination, merupakan kombinasi dari penggabungan horizontal dan penggabungan vertikal. Penggabungan konglomerat terbentuk apabila perusahaan-perusahaan yang bergabung tidak sejenis dan tidak pula sering berhubungan atau langganan dan supplier, atau dengan kata lain tidak memiliki hubungan sama sekali sebelum penggabungan. Tujuan dari penggabungan konglomerat ini pada umumnya adalah menggabungkan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan yang bergabung. Dengan demikian, mencegah kemungkinan timbulnya persaingan di antara perusahaan yang bergabung. Bentuk penggabungan usaha yang kedua yaitu dilihat dari segi kejadian hukumnya. Yang pertama ada merger. Merger adalah penggabungan perusahaan baru dengan jalan pemilik langsung oleh suatu perusahaan terhadap harta milik dari satu atau lebih perusahaan lain yang digabungkan. Dan yang kedua yaitu konsolidasi. Konsolidasi adalah penggabungan perusahaan baru dengan tujuan khusus untuk membeli atau mengambil alih harta milik dan juga mengakui hutang-hutang dari dua atau lebih perusahaan yang telah ada. Dan yang terakhir ada afiliasi. Afiliasi ini adalah penggabungan usaha di mana salah satu perusahaan menguasai saham perusahaan lain di atas 50%.
Namun, semua perusahaan yang bergabung tetap berdiri sendiri. Perusahaan yang membeli disebut perusahaan induk, dan perusahaan-perusahaan yang dibeli disebut perusahaan anak. Dalam hal ini, perusahaan yang telah bergabung wajib menyusun laporan keuangan konsolidasi atau gabungan laporan keuangan perusahaan induk dan perusahaan anak. Pembahasan selanjutnya tentang retribusi relatif perusahaan yang bergabung. Jika perusahaan yang baru dibentuk dalam konsolidasi akan mengeluarkan modal saham sebagai alat pembayaran kepada perusahaan-perusahaan yang digabung, dapat dipakai dua cara atau dua pendekatan di dalam menentukan banyaknya saham yang harus diserahkan kepada masing-masing perusahaan yang digabung. Yang pertama, kontribusi relatif dari kekayaan bersih, yaitu laporan keuangan dari masing-masing pihak harus disusun atas dasar harga pasarnya atau harga yang disetujui oleh semua pihak. Tiap-tiap pos dari laporan keuangan harus diperiksa dan dianalisis secara khusus oleh akuntan yang independen. Dan jika dirasa perlu, akuntan dapat menyusun kembali laporan tersebut agar supaya lebih informatif dan dapat dibandingkan, serta sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim. Yang kedua yaitu dengan retribusi relatif dari laba yang diproyeksikan. Penentuan besarnya kontribusi relatif dari rata-rata keuntungan kepada perusahaan yang baru dibentuk memerlukan juga bantuan dari yang ahli di bidang ini. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang masalah akuntansi dalam penggabungan usaha. Ada dua prosedur pencatatan akuntansi apabila ada dua atau lebih badan usaha yang diselenggarakan bersama atau digabung, yaitu yang pertama pembelian atau buy purchase. Penggabungan badan usaha dikatakan atas dasar pembelian apabila penggabungan badan usaha tersebut berakibat para pemilik perusahaan yang bergabung tidak ikut berpartisipasi secara substansial di dalam perusahaan tunggal yang dibentuk. Selanjutnya, apabila suatu kombinasi usaha dianggap suatu pembelian, maka harta kekayaan yang diperoleh dalam transaksi penggabungan harus dicatat dalam buku-buku usaha yang memperolehnya atas dasar harga perolehan yang diukur dengan uang. Singkatnya, metode pembelian didasarkan pada asumsi bahwa penggabungan usaha merupakan suatu transaksi di mana suatu entitas memperoleh aktiva bersih dari perusahaan-perusahaan lain yang bergabung. Sebagai ilustrasi, di sini saya akan memberikan gambaran jelas mengenai penggabungan badan usaha secara merger atas dasar pembelian, yaitu PT Aku memperoleh aktiva bersih PT Dia melalui penggabungan dengan metode pembelian atau buy purchase. Berikut ini adalah neraca PT Dia. PT Aku membayar 400 juta tunai dan menerbitkan 50.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp10.000, nilai pasar yaitu Rp20.000 per saham untuk memperoleh aktiva bersih PT Dia. Ayat jurnal untuk mencatat penggabungan usaha pada buku PT Aku adalah sebagai berikut ini. Untuk mencatat penerbitan 50.000 lembar saham biasa, nominal Rp10.000 ditambah dengan kas yaitu Rp400 juta dalam penggabungan usaha dengan metode pembelian PT Dia adalah sebagai berikut. Goodwill yang sebesar 200 juta ini merupakan selisih antara nilai wajar aktiva
dan nilai perolehan suatu aktiva. Dalam hal ini selisih antara 1.400.000.000 dan 1.200.000.000 sesuai dengan prinsip akuntansi. Goodwill yang timbul sebesar 200 juta ini nantinya akan diamortisasi. Selanjutnya yaitu masalah yang timbul dalam akuntansi penggabungan usaha, yaitu penyatuan kepentingan atau falling of interest. Apabila suatu penggabungan usaha dianggap sebagai suatu falling of interest, maka badan usaha yang baru dianggap sebagai kelanjutan dari semua badan usaha yang bergabung, baik dalam bentuk suatu badan usaha yang tunggal maupun sebagai induk perusahaan dengan satu atau beberapa anak perusahaan. Ilustrasinya ada di bawah ini yang akan menjelaskan penggunaan metode falling of interest. Berikut ini adalah neraca saldo PT Bunga dan juga PT Mawar. Apabila PT Bunga bermaksud ingin menggabungkan diri dengan PT Mawar dengan penerbitan 22.000 lembar saham biasa dengan nilai normal Rp10.000 untuk memperoleh aktiva tetap milik PT Mawar, di mana dalam hal ini di identitas PT Bunga tetap atau tidak akan ada perusahaan baru yang terbentuk. Maka pencatatan yang dilakukannya yaitu sebagai berikut. Baiklah, dari kedua metode ini dapat diambil suatu kesimpulan bahwa apabila penggabungan usaha dengan menggunakan metode by purchase, maka harta kekayaan yang diperoleh oleh suatu badan usaha yang melakukan pengambilan tersebut dicatat dan diakui sebesar nilai pasarnya atau penilaian kembali. Sebaliknya, modal saham dicatat dengan jumlah yang sama. Hal ini mendorong untuk diakui adanya aktiva tak berwujud atau goodwill yang merupakan selisih lebih antara biaya perolehan dan bagian atau interest. Perusahaan mengakuisisi atas nilai wajar aktiva dan kewajiban yang dapat diidentifikasi pada tanggal transaksi. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dekat atau jangan datang